dengan rasa takut kita kepada Allah, nggak akan mungkin kita bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Sekali lagi, kalau tidak ada rasa takut kepada Allah, nggak akan mungkin kita bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Tapi ada Ustaz orang yang maksiat terus, berani sama Allah, dan ibadahnya jalan terus, rajin aja, kebaikan dilakukannya. Oh, jangan-jangan ibadahnya karena yang lain nih, bukan karena Allah. Jangan-jangan dia sembahyang pengen lancar urusannya nih. Jangan-jangan dia sholat biar bisnisnya beres. Jangan-jangan dia dekat sama ulama nih, kepengen punya jabatan kali ini, gitu. Ya, ibadahnya bukan didasari dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti bisa paham. Jangan tertipu dengan casing doang, ya. Jangan tertipu dengan casing. Hati-hati. Bagaimana kita memperoleh itu? Dalam surah An-Nur, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun." Kalau ente mau tahu ada kalimat humul faizun, orang-orang yang beruntung. Ente tahu nggak yang dimaksud dengan beruntung itu seperti apa? Beruntung, tahu nggak itu beruntung? Untung. Kalau orang dagang kan bicaranya untung gitu ya. Ada untung rugi begitu, ya. Nah, kita pun dalam kehidupan baik dunia dan akhirat, kita juga bisa, yaitu merasakan yang namanya rugi dan untung. Seperti itu. Yang namanya untung, orang dagang di situ pertama dia butuh yang namanya usaha. Ada nggak orang nggak usaha pengen untung? Ada nggak kira-kira orang nggak punya usaha tapi untung? Ada usahanya, bentuk usahanya. Kemudian butuh modal. Ada nggak orang yang dagang nggak pakai modal? Calo aja pakai modal. Calo pakai modal. Dia butuh kuota, dia butuh handphone. Tahu barang siapa dipasarin, pokoknya pasarin aja. Namanya juga calo kan begitu tuh. Ya, tapi butuh modal, dia butuh handphone, butuh kuota, butuh waktu. Ya kan? Perlu modal. Ini yang kita perlukan. Dua ini nih udah dikasih sama kita. Gitu. Ya. Pertama modal. Apa modal kehidupan kita? Apa? Ente hidup di dunia, apa modal ente? Umur kita. Umur kita ini modal. Yang mengatakan adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umruka ra'su malika. Umurmu adalah modal utamamu. Umur modal kita. Begitu ya. Umur itu modal kita. Nah, tinggal kita bisa nggak kita kelola itu modal, ya? Bisa nggak kita kelola itu modal, gitu? Kalau kita nggak bisa, ya udah, jangan harap untung. Orang yang nggak bisa mengelola modal nggak bakal bisa untung, ya. Tanya Pak Ali, berbicara bisnis, wah harus jago mengelola modal. Hidup pun kita juga seperti itu. Kita dikasih modal oleh Allah Ta'ala berubah umur. Mampu nggak kita kelola, kita manfaatkan umur kita sebagai modal utama kita untuk kita menjadi orang yang beruntung, gitu, ya. Mampu nggak kita kira-kira? Contoh kecil begini, kalau mau hitung-hitungan umur sesuai dengan hadis Nabi yang kita sudah pahami, yaitu semuanya apa yang Nabi katakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baiknya manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
adalah man tala umruhu, orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, baik amalnya. Dan sebaliknya, wa syarrun nas, dan seburuk-buruknya manusia adalah man tala umruhu, orang yang panjang umurnya, wa sa'a amaluhu, buruk pekerjaannya. Panjang umur di sini bukan umurnya sampai 100, 200, 300, 400, bukan. Kalau berbicara hitungan nominal panjangnya dikaitkan dengan nominal, ya, Nabi Adam adalah manusia yang paling terbaik. Kenapa? Paling panjang umurnya, kan gitu, ya. Kalau berbicara panjang umur di situ adalah nominal, berarti Nabi Adam paling baik. Kenapa? Karena panjang umurnya. Bukan seperti itu yang dimaksud, bukan. Panjang umur di situ setelah kita kalkulasikan, setelah kita hisab, setelah kita hitung pada diri kita. Ini sebagai bahan introspeksi buat diri kita semua, termasuk diri anak, yaitu khusus. Contoh kecil, semisal orang dikasih umur 80 tahun, 80 tahun, habis waktunya buat tidur doang 40 tahun. Sehari kita tidur berapa jam? Hitungan normal kalau kata dokter nih, ya, pakar kesehatan mengatakan yang baik itu tidur sehari 8 jam. Kan begitu tuh minimal. Ya anggap 8 jam berarti sepertiganya. Kalau umur kita anggaplah 90, umur 90 tahun berarti sepertiganya berapa? 30 tahun. 30 tahun habis buat tidur. 30 tahun habis buat tidur. Dipotong lagi buat main. Dari kita kecil sampai kita balik kan main mulu tuh. Main layangan, sampai keling kita main layangan. Main di kobakan. Kan begitu. Main sepeda digenjot tuh sepeda. Sampai kita nyusup ke dalam got. Ya, main bola segala macam. Belum kita udah masuk masa remaja, jalan-jalan ke puncak, kita main-mainnya ke puncak, gitu, main ke puncak, gitu ya. Anggap 10 tahun habis waktu kita buat main. Belum sekarang main handphone, kuat berjam-jam, gitu nggak kira-kira? Gitu ya. Anggap 10 sampai 15 tahun habis waktu kita cuma buat main. Tadi 30 tahun buat tidur tambah 15 tahun buat main, udah berapa tuh? 45 tahun, umurnya 90, separuh umur habis buat tidur sama main doang. Bayangin coba, buat tidur sama buat main doang 45 tahun. Itu belum dipotong sama menghayal. Kan menghayal butuh waktu. Ada orang yang kuat menghayal sampai berjam-jam, menghayal aja, bengong aja gitu, ya, kuat itu dia. Kalau sehari misalnya 1 jam dia menghayal, kan begitu tuh. Berarti sebulan berapa jam? Setahun berapa jam? Selama dihidup dikali 1 jam berapa kira-kira habisnya? Kalau kita mau menghisap diri kita seperti itu. Oke, tinggal 45 tahun. Tadi kan 90, 45 tahun habis buat tidur, sampai buat main. Sekarang taatnya kita sama maksiatnya kita banyakkan mana? Banyakkan mana taatnya kita sama maksiatnya kita? Maksiat. Kalau 45 berarti bukannya 20 berarti bukannya 50-50. Karena banyakkan maksiatnya, anggaplah ya 30 tahun maksiat, 15 tahun benernya. 15 tahun benernya, 30 tahun maksiat, ya 30 tahun maksiat, yang benernya cuma 15 tahun. Nanti bisa bayangin, umur yang Allah kasih 90 tahun, cuma 15 tahun dipakai buat bener sama Allah. Coba, yang begitu pengen masuk surga, yang begitu pengen masuk surga, coba bayangin. Itu modal utama kita, ya. Ente kenal yang namanya Imam Nawawi?
Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa ardahu. Siapa gak kenal beliau? Ya, semua di penjuru pelosok dunia kenal akan beliau. Ulama sedunia kenal akan beliau. Ya, dari kitab-kitabnya beliau, semua ulama mengajarkan kitab-kitabnya beliau. Dari Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi, At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran. Ya, apalagi syarah dari Sahih Muslim, belum fikihnya Minhaj, ya Minhajul Talibin. Ya, belum lagi yang namanya Majmu' syarah dari Muhadzab. Beliau umurnya cuma 40 tahun, Imam Nawawi. Imam Nawawi umurnya cuma 40 tahun. Di dalam manaqibnya disebutkan dari beliau baligh sampai beliau wafat, beliau tidak pernah batal puasa. Dari beliau baligh sampai wafat tidak pernah batal puasa. Dari dia baligh sampai meninggal puasa nggak pernah lewat, terus puasa. Dan ente mau tahu disebutkan di dalam yaitu manaqibnya, bukanya dia cuma sebutir kurma dan segelas air putih. Sahur nggak makan lagi. Sehari makan cuma sebutir kurma sama segelas air putih. Begitu doang. Sampai disebutkan beliau mau ke kamar mandi aja itu 3 hari sekali. Kalau kita kan sehari 3 kali. Kalau kita sehari 3 kali. Beliau 3 hari sekali ke kamar mandi. Bayangin. Untuk apa waktunya beliau gunakan? Masa mudanya dihabiskan untuk mencari ilmu. Dicari ilmu, berguru oleh Imam Malik. Ya. Yang mengarang Alfiyah Ibnu Malik, ya, Imam Ibnu Malik. Beliau itu adalah gurunya dari Imam Nawawi. Beliau berguru kepada Imam Ibnu Malik. Belajar, dihabiskan waktunya untuk mencari ilmu di masa mudanya. Masuk masa remajanya, ya, dihabiskan waktunya hanya untuk belajar dan mengajar, dakwah. Di waktu senggangnya dihabiskan untuk mengarang kitab. Cuma 40 tahun umurnya. Ya. Itu yang termasuk dalam kategori khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Jangan melihat nominalnya, cuma 40 tahun. Orang kita kan cuma tua doang. Ya, udah tua pakai lagunya sabrek-abrek lagi. Ya. Menang tua doang. Galaknya juga galak karena tua. Begitu. Asal tua lagunya bukan main. Gue paling tua di mari gitu. Asal nggak dituain marah. Kan begitu. Ya. Enggak seperti itu. Yang terpenting adalah khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Itu yang perlu kita pikirkan. Sampai di mana kebaikan kita yang kita jalankan kepada Allah Subhanahu taala. Itu modal kita. Modal kita tadi itu umur. Ya. Umur, nggak pandang bicara nominal. Dia umurnya udah 80, dia umur udah 70, enggak. Yang Allah lihat sampai di mana kebaikan yang dilakukannya. Dikasih modal begitu banyak, ya, waktu yang begitu banyak, sampai di mana dilakukan untuk kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang termasuk khairun nas. Apa jangan-jangan sebaliknya, panjang umurnya tapi lakunya masih begitu aja. Umur 50 masih nggak demen sembahyang. Ya, 40 lebih masih bogah yang namanya sujud sama Allah Ta'ala. Ya, udah umur 50 nggak jidat baca Quran. Yang begitu tuh yang termasuk wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Buat apa waktunya digunakan? Nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ente aneh kasih modal. Gitu. Nah, tinggal kita mengelolanya. Kita bisa mengelola modal itu, kita akan menjadi orang yang beruntung. Ente tahu dalam Quran surah Wal Asri, kan udah pada hafal ya. Wal Asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
itu golongan orang yang tidak rugi. Golongan yang tidak rugi. Orang yang nggak rugi belum tentu untung. Paham nggak tuh? Orang yang nggak rugi belum tentu untung. Bisa aja balik modal doang kan nggak rugi namanya, gitu ya. Dan itu tuh alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, itu nggak untung nggak rugi, pas-pasan. Minimal tuh kita begitu tuh, ya, minimal kita begitu. Ya kan Allah yang bilang innal insana lafi khusr, dalam keadaan rugi, illa kecuali, berarti nggak rugi dia. Orang yang nggak rugi belum tentu untung. Nah, tadi di ayat yang tadi di dalam surah An-Nur Allah katakan jelas, ulaika humul faizun, orang yang beruntung, ada keuntungannya, gitu. Dia punya keuntungan. Tapi untuk kita meraih menjadi orang yang beruntung bagaimana? Allah minta, wa may yuti'illaha wa rasulahu. Yang pertama, siapapun orangnya yang dia mau taat kepada Allah. Pertama, taat kepada Allah. Dan Allah kepengen, ya, dengan adanya modal utama tadi ada bentuk usaha. Apa usahanya? Untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat kepada Allah. Dia enggak ngeluh, dia enggak komplain, dia enggak macem-macem dengan apa yang Allah turunkan kepada dirinya, dengan hukum-hukum yang Allah turunkan di muka bumi ini, ya, dengan takdirnya, dengan ketetapan, dengan qadanya, dengan ketetapannya yang Allah berikan kepada dirinya. Dia enggak macam-macam, dia terima, dia rela, dia rela. Begitu taat namanya. Orang kan kalau taat begitu, nggak pakai komplain, ya. Kalau seandainya disuruh dijalanin tapi pakai ngedumel, gua lagi disuruh, begitu tuh nggak taat namanya. Belum taat yang kayak begitu. Belum taat. Gua udah ibadah, gua udah ngaji, masih susah aja hidup. Nggak ada hubungannya ibadah sama susah. Susah memang udah bawaan orok. Susah emang udah bawaan orok. Ibadah kewajiban, apa urusannya? Kan begitu ya. Oke, jalanin aja kehidupan kita dengan secara normal. Kalimat new normal, Islam udah ngajarin duluan new normal. Hidup yang normal-normal aja. Begitu. Hidup yang gini hari baru ngomongin new normal. Islam udah dari jauh-jauh hari ngomongin new normal. Begitu, hidup yang normal aja. Orang kerja dari pagi sampai sore, ya udah yang normal-normal aja. Nggak usah sampai maghrib, nggak usah sampai isya, nggak usah sampai malam lagi. Mau ngapain? Namanya udah nggak normal. Kan begitu tuh ya. Allah bikin, Allah kasih corona, hidup new normal. Baru gini hari ngomongin normal. Dulu kemana aja? Kan begitu. Ojek online nggak jadi masalah, bikin sip-sipan. Aku yang sip malam aja udah ngambilnya, nggak jadi masalah. Gue keluar pokoknya abis ngaji, ntar pulang subuh, nggak jadi masalah apa? Ntar subuh ngapain? Ya tidur udah. Ya jangan naik lagi mau kebangetan. Gitu. Artinya apa? Yang normal-normal aja gitu hidup. Kewajiban kita jalani, yang dilarang kita tinggalin, selesai udah. Gitu ya. Nah, kemudian taat kepada, tadi pertama kepada Allah, pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana caranya kita taat kepada Rasulullah? Gimana? Apa dengan ucapan kita? Anu cinta mati sama engkau ya Rasulullah, begitu? Kita bikin status I love you ya Rasulullah, begitu? Enggak. Yang Rasul kepengen bagaimana? Biar kita nih umat ini, oh ikutin apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak usah kita mikirin ikutin Nabi yang jauh-jauh, nggak usah yang berlebihan, ketinggian nanti kita nggak bakal nyampe, susah. Yang simpel-simpel aja, ya. Bagaimana caranya Nabi sujud? Oh begini caranya Nabi sujud. Rukuknya Nabi seperti apa? Salatnya Nabi seperti apa? Wudhunya Nabi seperti apa? Cara makannya Nabi gimana? Cara minumnya Nabi gimana? Yang simpel-simpel aja.
Paham nggak ente?